Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Mentari. Saya dari kelas 3D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi-materi yang telah diberikan untuk tugas UAS. Materi pertama yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Permintaan adalah keinginannya disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dalam waktu tertentu. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan adalah semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta dan sebaliknya. Hukum penawaran adalah semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus. Faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Yang pertama, pendapatan atau penghasilan konsumen. Yang kedua, perkiraan harga di masa depan. Yang ketiga, ketersediaan dan harga barang sejenis mengganti dan pelengkap. Faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran yaitu yang pertama, prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Yang kedua, ketersediaan dan harga barang mengganti atau pelengkap. Yang ketiga, pajak yang naik dan menyebabkan harga jual lebih tinggi. Yang selanjutnya, keseimbangan pasar dan kurva harga. Keseimbangan harga pasar merupakan harga yang terjadi sebagai akibat interaksi permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Materi kedua yaitu elastisitas. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kuantitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Yang selanjutnya, dalam hal ini ada 3 variabel yang mempengaruhi. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Yang kedua, elastisitas silang. Yang ketiga, elastisitas pendapatan. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan tidak elastis sempurna. Yang kedua, permintaan tidak elastis. Yang ketiga, permintaan uniter elastis. Yang keempat, permintaan elastis. Yang kelima, permintaan elastis sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu yang pertama, ada beberapa faktor yang menentukan harga permintaan, yaitu tersedianya atau tidaknya barang pengganti di pasar. Yang kedua, jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. Yang kedua, elastisitas akan besar jika yang pertama, terdapat banyak barang substitusi yang baik. Yang kedua, harga relatif tinggi. Yang ketiga, elastisitas umumnya akan kecil jika benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain. Selanjutnya, pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran yaitu yang pertama, penawaran tidak elastis sempurna. Dua, penawaran tidak elastis. Yang ketiga, penawaran uniter elastis. Yang keempat, penawaran elastis. Yang kelima, penawaran elastis sempurna. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, barang hasil pertanyaan bersifat inelastis. Yang kedua, dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang. Yang ketiga, munculnya atau menghilangnya produk saingannya. Yang keempat, adanya terbosan untuk membuat barang baru. Selanjutnya, materi ketiga, teori perilaku individu. Secara teori, tiap individu melakukan kombinasi konsep konsumsi atau produksi yang optimum dengan asumsi ceteris paribus. Teori perilaku individu, teori perilaku konsumen, teori perilaku produsen. Pentingnya perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen penting dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku konsumen penting untuk mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti ada alasan-alasan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang pertama, motivasi. Yang kedua, persepsi. Yang ketiga, belajar. Yang keempat, kepribadian dan konsep diri. Yang kelima, sikap. Keenam, kebudayaan. Yang ketujuh, kelas sosial. Dan ke-8, keluarga. Teori perilaku produsen. Seorang produsen harus menganalisis sejauh mana faktor produksi yang nantinya digunakan untuk menghasilkan barang yang diproduksi. Selanjutnya, tanah dan sumber alam. Yang selanjutnya, tenaga kerja, keahlian pengelolaan usaha. Perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam. Perilaku konsumen menurut Islam itu komprehensif dan mengutamakan etika, mulai dari pemilihan barang atau pengguna, yang terakhir manfaatnya didapat dari barang yang dikonsumsi. Yang materi keempat, teori perilaku produksi. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi sebuah kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai atau guna suatu barang atau jasa. Teori produksi, sasaran dari teori produksi adalah untuk menentukan tingkat konsumsi yang optimal dengan sumber daya yang ada. Teori produksi ada dua macam,
yaitu teori produksi jangka panjang, yang kedua teori produksi jangka pendek. Sedangkan dalam perekonomian faktor-faktor mempengaruhi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu tanah dan kekayaan alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, yang keempat entrepreneur. Yang tujuan kegiatan produksi yaitu memenuhi kebutuhan manusia, mencari keuntungan, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, dan meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Produksi dalam perspektif Islam dalam memandang Islam, produksi merupakan upaya untuk meningkatkan tidak hanya kondisi materialnya, tetapi juga moralnya. Tujuannya, kegiatan produksi dalam adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan manusia tingkat moderat. Materi kelima, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu sistem pasar di mana pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar merupakan buah interaksi antara permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, terdapat banyak penjual, terdapat banyak pembeli, barang atau jasa bersifat homogen. Yang keempat, bebas untuk mengambil keputusan dan keburukan pada pasar persaingan. Dari segi baik pasar persaingan sempurna, efisiensi untuk mencapai efisiensi produk harus terpenuhi. Dari segi buruknya, yang pertama tidak mendorong inovasi, yang kedua membatasi pilihan konsumen, yang ketiga distribusi selalu merata. Materi 6, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrem, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yang pertama yaitu terdapat banyak penjual, yang kedua produksi tidak homogen, yang ketiga persaingan promosi penjual sangat aktif. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik, yang pertama keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik, yang kedua keseimbangan jangka panjang. Kelebihan pasar monopolistik yaitu yang pertama menbanyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen, yang kedua pasar relatif mudah disuplai konsumen. Kekurangannya yaitu yang pertama pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan tinggi, yang kedua dibutuhkan modal yang cukup besar. Pasar monopolistik dalam Islam, keberadaan suatu penjual di pasar, adanya pesaing atau kecilnya persaingan bukan suatu hal yang terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lainnya. Yang materi ketujuh yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu pertama, di jalannya dua produsen atau lebih, dua produk yang dijual saling menggantikan. Yang ketiga, kebijakan produsen utama. Yang keempat, barang di pasar. Contoh-contoh pasar oligopoli yaitu yang pertama industri semen, dua industri kendaraan motor, yang ketiga rokok, yang keempat jasa penerbangan. Yang selanjutnya jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama pasar oligopoli murni, pasar oligopoli terdiferensiasi, yang ketiga pasar oligopoli kolusi dan non kolusi. Kelebihan pasar oligopoli yaitu pertama terdapat sedikit penjual, yang kedua penjualnya sedikit. Kelemahannya yang penjual sedikit, kelemahannya yaitu yang pertama terdapat rintangan yang kuat, yang kedua terdapat barang harga, yang ketiga produsen bisa kerjasama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.